Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto H-1 menjelang laga perdana gitu ya di Piala Presiden antara Arema FC menghadapi Persib Bandung. Nah, ini juga yang sudah kangen stadion, besok insya Allah lah sudah terobati gitu ya rasa kangennya kurang lebih 2,5 bulan ini. Nah, ini juga teman-teman yang mana besok Kota Bandung dipastikan akan sedikit rame gitu ya, atau ada beberapa ruas jalan yang memang macet, termasuk ya pertandingan Piala Presiden gitu ya. Kalau di dalam Kota Bandungnya mah ada Viking Fest gitu ya, jadi ya teman-teman Viking gitu ada acara, lalu juga ada beberapa di mall-mall gitu ya, lalu juga ada beberapa pagelaran seni yang lainnya termasuk pagelaran musik dan lain sebagainya. Nah, ini juga mangga buat teman-teman yang sebelum misalkan yang dari luar kota gitu ya, ingat besok akan ada penukaran tiket gelang seperti biasa itu di Kodim teman-teman ya. Bisa infonya langsung simak di sini saja. Untuk Piala Presiden besok itu untuk penukaran tiket gelangnya dibuka mulai pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam gitu ya. Walaupun laga Arema menghadapi Persib Bandung ini mulai setengah 8, tapi ya penukaran tiket sudah dibuka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan teman-teman juga jangan salah, besok bisa gitu ya, misalkan yang mau nonton apa kan Persib mah mainnya setengah 8, mau nonton dari siang itu bisa gitu ya, dari laga DPPM menghadapi Tampines Rover itu bisa. Jadi ya satu tiket itu untuk 2 pertandingan, lumayan lah gitu ya, dengan harga 50.000. Iraha deui banyak yang memang nggak percaya ini cerita lucu sebenarnya gitu ya. Banyak yang di harga 50.000 ketika kemarin dibuka gitu ya, hampir tengah malam dibuka, itu harga 50.000 dapat 2 pertandingan. Dan Piala Presiden pun belum memposting bahwa beli tiketnya di sini ya, di situ ya, belum. Jadi Megatik ini ketika membuka gitu ya, banyak yang ragu gitu, ini apakah benar atau enggak. Tapi ya itulah dinamika gitu ya, dikasih harga 130.000 misalkan nonton di GBLA, wah pada pabuli-buli dikasih 50.000 malah bingung gitu ya, ini nyaanan atau ente. Tapi ternyata mau beli udah habis jam 5 subuh juga sudah habis teman-teman gitu ya. Jadi ya untuk 3 laga ke depan, laga Persib Bandung ini sudah dipastikan sold out teman-teman, sampai dengan tanggal 31 Juli itu sudah sold out. Jadi ya nanti mah kalau memang ada jadwal atau ada yang memang begitu informasi, sok ini langsung dibuka, dibeli langsung aja, jangan ragu gitu. Karena ya itulah, kita kan bobotoh, bukan kita aja gitu ya. Untuk laga-laga ini yang membeli juga tiketnya kan di luar teman-teman bobotoh juga ada teman-teman dari Arema, lalu juga mungkin ada supporter masyarakat umum bisa membeli juga, karena ini kan umum ya, nggak perlu yang ber-KTP Bandung gitu, nggak. Jadi yang membeli tiket ini masyarakat umum yang memang ingin menyaksikan laga di Piala Presiden. Baik teman-teman, itu sedikit atau sekilas mengenai Piala Presiden. Namun sebelumnya kita juga ucapkan Wilujeng Sumping buat Kang Ahmed. Kalau sekarang menjadi Kang Ahmed ya, Kang Ahmed Elwardani yang memang menjadi Head of Scouting Persib Bandung. Nah, inilah yang memang kita bahas kemarin gitu ya, sebelum diresmikan langsung oleh manajemen Persib Bandung. Kita juga sudah, kalau nggak salah di pertanyaan teman-teman bobotoh gitu ya, yang menanyakan Kang Janur kan hatur nuhun, lalu ya
siapa penggantinya kalau nggak salah gitu, atau di video tadi siang mungkin ya. Jadi ya ada pertanyaan lalu kita jawab, ya kan sekarang ada Kang Ahmed gitu, ada Ahmed Elwardani, ternyata ya memang diresmikan atau diwilujeng sumpingkan ini maghrib tadi gitu ya teman-teman. Ini ya sebetulnya kalau berbicara tentang Ahmed Elwardani ini ya satu circle gitu ya, satu circle dengan siapa, Stanley Bernard gitu ya, lalu juga ya mungkin masih ada hubungannya dengan Coach Boyan dulu gitu ya, karena walaupun tidak di satu tim tapi Boyan Hodak menyimpan satu respect kemungkinan gitu ya. Jadi ya apa ya, pergerakan pemain khususnya di Asia Tenggara atau di benua Asia saja. Nah ini oke, katanya untuk scouting pemainnya untuk Ahmed ini itu bagus teman-teman gitu ya, nyari pemain dari klub ini, dari negara ini, yang penting masih ada di kawasan Asia secara umum atau secara khususnya mah Asia Tenggara gitu ya. Itu khusus pisan karena kan dia base-nya di Malaysia gitu ya. Jadi sudah tahulah tipe-tipe pemain yang didatangkan ke klub yang memang dia ini ya, dia apa namanya itu, dia menjadi scoutingnya gitu ya. Nah sekarang datang ke Persib Bandung memudahkan tugas dari Stanley Bernard juga untuk setidaknya Ahmed Elwardani nyari pemain, Stanley Bernard yang negosiasinya. Nah ini combo maut lah teman-teman gitu ya, combo yang memang menjadikan satu Persib Bandung, satu manajemen Persib Bandung kembali next level. Insya Allah lah ini juga menjadi satu hal yang memang bagus ke depannya gitu ya. Jadi kepergian atau dari hatur nuhunnya ke Coach Jajang Nurjaman, datang wilujeng sumpingnya Ahmed Elwardani, saya pikir sepadan, bahkan ya mungkin walaupun lebih muda tapi untuk pengalamannya mah luar biasa gitu ya, untuk ya mencari bibit-bibit muda atau pemain yang akan direkrut oleh Persib Bandung. Itulah seninya sepak bola, saling melengkapi gitu ya. Elwardani nyari pemain, Stanley Bernard yang nego, manajemen Persib yang bayar gitu ya. Ini luar biasa teman-teman. Baik, itu yang mana ya kalau memang ngomongin Wilujeng Sumping tentu bukan hanya seorang Ahmed Elwardani gitu ya, itu mah kan sudah menjadi satu sosok tim manajemen. Tapi kalau untuk pemain, nah tenang teman-teman, ini juga yang nanyain siapa dan lain sebagainya. Menurut Wah Haji Umu ya sabar, pokoknya kalau dibilang sabar, tenang, ini artinya pemain besar teman-teman gitu ya. Kalau udah Wah Haji Umu yang ngomong, artinya ya ini sedang negosiasi, belum finalisasi ya. Kalau udah final mah biasanya ada tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau ini sabar, kalau sabar berarti tandanya masih dikit lagi lah gitu ya. Jadi ya mungkin disuruh sabar sampai dengan laga Piala Presiden, karena Igor Tolis juga sedang setidaknya melihat dulu posisi mana yang kosong atau yang masih bisa dirubah, atau yang memang akan ada evaluasi apa. Tinggal dikontak nantinya ke Stanley Bernard. Oh, kita perlu posisi ini. Nah, langsunglah di situ nego terakhirnya gitu ya. Jadi ya sabar. Makanya kata Haji Umu, sabar tuh nggak ada batasnya. Tapi yang jelas pemainnya sudah ada, tinggal dikontak saja yang posisi mana yang memang diperlukan gitu ya. Sehabis Piala Presiden tentu saja. Baik teman-teman, itu sedikit mengenai Piala Presiden. Oh iya, satu lagi saya kurang menyampaikan bahwa yang jadi pembeda di Piala Presiden sekarang ini, punten ya, bukannya gimana, tapi kita juga maunya mah menyamai Persebaya teman-teman dalam hal penukaran tiket. Nah, bukan hanya di Persib Bandung saja yang masuk ke grup A, grup B pun itu ada penukaran tiketnya gitu ya. Jadi setelah beli tiket di Megatix dikasih barcode, kodenya nanti ditukarkan dengan tiket gelang. Tapi bedanya teman-teman perhatikan di sini, kalau Persib Bandung tukernya di Kodim atau di markasnya TNI gitu ya. Tapi kalau di Persebaya atau di Surabaya itu tukernya di Persebaya Store. Nah, kalau Persib juga maunya mah di Persib Store-nya atau langsung di beberapa tempat gitu yang memang ya apa ya bisa lebih bersahabat lah gitu ya. Tapi ya
lagi-lagi ini perlu menjadi catatan gitu ya. Berarti Persib masih harus bekerja keras dalam menstabilkan kondisi di luar lapangan hijau. Nah, makanya ya ini perlu kita menjadi sorotan juga sih sebetulnya ya dari segi keamanan. Apakah setidak aman itu untuk penukaran tiket? Ya inginnya mah kalau bisa dekat stadion ya lebih dekat lagi aja lah gitu ya. Jangan di tempat yang memang ini tempat itu, apalagi di Kodim gitu ya atau di mana ya memang aman alhamdulillah, tapi kan ya tempat lain aja atau klub lain aja bisa di apa ya, di tempat yang memang lebih lebih menguntungkan untuk klubnya itu sendiri gitu ya. Ya udahlah, itu mah hanya sedikit saran saja gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan musim musim depan mah ada perubahan, udah tanpa tiketnya segera terwujud gitu ya. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari teman-teman Boboto yang masuk ke tim redaksi. Piala Presiden dimulainya hari Sabtu apa Minggu, Kang? Sabtu besok, Akang. Ini besok tanggal 25 Juli, hari Sabtu gitu ya. Mulainya Akang kalau memang sudah punya tiketnya ya bisa nukerin dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Bisa juga menyaksikan langsung dari sore hari gitu ya, dari setengah 4. Di situ ada DPPM FC menghadapi Tampines Rover. Nah, dilanjutkan nanti laga Persib Bandung menghadapi Arema gitu ya di setengah 8 malam, tapi setengah 7 ada opening seremonialnya nanti ya. Lalu selanjutnya dari Kang Hendy di Pamulihan Kuningan, hadir Kang Roni. Tumaras Kang, jumlah pemain Persib nutos resmi berapa? Kalau yang udah resmi itu ya kita juga tidak bisa mengatakan sekian ya, termasuk ya kalau untuk pemain yang baru direkrut ya itu berbeda gitu ya hitungannya. Nah, ini kan masih akan ada evaluasi, masalahnya masih ada evaluasi dan masih akan ada pemain yang baru. Jadi kita tunggu saja, nanti belum ada yang fix karena kan masih belum dibuka juga pendaftaran pemain ke BRI Super League atau ke operator ini belum dibuka. Nanti tanggal 28 Juli katanya resminya baru bisa didaftarkan pemainnya. Jadi baru hanya Arema, Persib Bandung dan apa ya, satu lagi pokoknya yang sudah memaksimalkan kuota pemain asing ya minimal baru Arema dan Persib Bandung saja. Tim-tim yang lain masih mencari apa skema yang mungkin pemain yang diinginkan gitu ya. Tapi Arema dan Persib Bandung besok juga menjadi duel yang seru gitu ya. Akan ada Robby Darwis dan juga Dewangga di situ. Kita lihat nanti bagaimana permainan mereka, apakah nyerenteng karena menghadapi mantan timnya ya, kita baru bisa lihat besok ya. Baru selanjutnya Kang Punten mau tanya, Persib iraha rilis baju anyarna nanti sekalian dengan rilis beberapa sponsor baru. Nah, saya punya kejutan nanti katanya ya untuk sponsor Persib yang baru. Jadi nanti ketika rilis jersey berbarengan dengan launching pemain dan launching sponsor yang baru. Baik, selanjutnya punten, nanti bulan Agustus pertengahan, jadi sebelum TC atau sesudah TC katanya, pokoknya sebelum kualifikasi ACL 2 semuanya udah mesti pemain-pemain semua kumpul ya, tidak ada pembelian lagi, semuanya sudah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Jadi ditunggu teman-teman maksimal sampai dengan pertengahan bulan Agustus ya, semuanya sudah di launching. Nah, selanjutnya Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau bertanya, pemain diaspora yang lagi di timnas apakah nanti di Piala Presiden bisa main apa enggak? Enggak bisa. Jadi di Piala Presiden itu kan yang saat ini ada 7 pemain Persib Bandung, akhirnya dari 11 diambilnya 7. Jadi yang nggak kepanggil 4 orang gitu ya. Jadi dari 7 pemain itu nanti mereka fokus di Hyundai Cup atau di AFF Cup gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang ada saat ini ya inilah yang memang nanti akan bermain di Piala Presiden. Jadi dari 11 pemain yang dipanggil oleh John Hetman itu 7 lolos, 4 tidak dipanggil. 4 itu ada Teja Pakualam, ada Kakang Rudianto, ada Dion Mark, lalu juga ada Adam Alis ya. Selanjutnya
Jalnando kemana Kang? Jalnando kemana? Oh, Jalnando mah ke Persita Tangerang ya. Ya apa ya lebar oke sih, tapi ya udah mau gimana lagi. Jalnando sudah resmi ke Persita Tangerang. Yang terakhir, Putros fix cenakang ke klub Vietnam, padahal mah mending di Persibnya, manajemen tinggal naikin gajinya. Iya, Putros sudah ke Chan FC itu sesuai dengan rumors yang sudah kita pernah sampaikan juga gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman, Liga Vietnam ini luar biasa dalam transfernya. Teman-teman ingat di apa ya namanya itu, Hanoi FC yang bermain di Liga Vietnam juga gitu ya, yang membeli Andrew Jung dari Persib, ditebus teman-teman, ditebus dan dengan harga yang tinggi. Ingat kan dari Kang Aditya mengatakan harga yang tinggi. Nah, kita juga waktu itu kan sempat memberikan informasi sepertinya memang akan ke Hanoi FC gitu. Nah, ini kenapa Liga Vietnam ini memang dalam hal sosial budayanya mah mungkin kelihatannya negara yang gimana gitu ya, dibilang aduh ya gitulah, semrawut gitu ya, tapi dari sepak bolanya mah bagus teman-teman gitu ya. Dari mulai pesertanya itu kan tim-tim dari Thailand, dari Vietnam ini kan bagus-bagus, apalagi tim nasionalnya gitu ya. Nah, ini dari sponsornya juga nggak main-main, jadi banyak yang dari Indonesia larinya ke Vietnam teman-teman. Itu pengusaha-pengusaha, karena ya memang di sana nggak banyak pungli dan memang maju gitu ya, walaupun ngelihat negaranya wah masih di bawah Indonesia, tapi itu untuk secara sosialnya aja. Tapi kalau sepak bolanya itu lebih maju dari Indonesia teman-teman, jadi jangan dipandang sebelah mata gitu ya, wah ini main di Liga Vietnam. Enggak, karena liga mereka memang bagus teman-teman gitu ya. Jadi ya jangan heran kenapa Persib kan kemarin juga sempat nego dengan Putros, gimana katanya mau ini mau itu, tapi kan Putros punya pilihan sendiri ya, mungkin tawaran dari klub Vietnam lebih besar. Intinya mah masalah kontrak saja yang lebih besar gitu ya teman-teman, bukan berarti Putros nggak mau ke Persib, tapi ya ada cuan yang lebih besar untuk, apalagi baru punya bayi gitu ya, keluarga baru, jadi ya butuh penghasilan yang lebih besar gitu. Mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.